Heboh inilah Rafa Salamah, karyawan sekolah yang menjelma jadi pentolan pasukan tempur Hamas. Nama Rafa Salamah menyeruak setelah diklaim militer Israel terbunuh dalam serangan udara di zona kemanusiaan Al-Mawasi, Jalur Gaza, Palestina, Sabtu 13 Juli 2024. Dalam berita sebelumnya, serangan tentara Israel ke wilayah Al-Mawasi menewaskan 90 warga sipil Gaza. Pada awalnya, serangan tersebut diakini telah menewaskan Komandan Brigade Is Ed-Din Al-Qassam, Mohammed Deif. Namun demikian, sehari pasca membombardir Al-Mawasi militer Israel mencabut klaim jika aksinya telah menghabisi Deif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hamas jika pimpinannya dalam kondisi baik dan masih mengendalikan operasi Hamas Palestina di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dan Dinas Intelijen Dalam Negeri Israel, Shin Bet, juga menyatakan jika yang tewas dalam serangan itu bukan Deif, melainkan Salamah. Rumah Salamah yang sudah dipantau militer Israel selama berminggu-minggu, menjadi salah satu sasaran utama dalam serangan udara di Al-Mawasi. Observasi terhadap kediaman Salamah bukan tanpa alasan. Ia dituduh sebagai dalang sejumlah serangan Hamas terhadap militer Israel. Beberapa di antaranya adalah Operasi Omar Tabas pada 2005, penangkapan tentara Israel, Sersan 1 Gilad Shalit, pada 2006, dan Operasi Ahmed Abu Tahoun pada 2007. Siapa sangka, jauh sebelum bergabung dengan Brigade Al-Qassam Hamas Salamah hanyalah seorang pegawai di sebuah sekolah di daerah Han Younis. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Tanyu Arab, Salamah memilih bergabung dengan Hamas setelah keluarganya termasuk sang ibu, dibantai tentara Israel. Di sisi lain, seorang paman Salamah yang diketahui bernama Jawad Abu Shamala adalah anggota Biro Politik Hamas. Di mana Shamala dilaporkan sangat dekat dengan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Pada 2021 lalu, Salamah sempat lolos dari maut setelah tentara Israel menghancurkan rumahnya di Gaza. Surat kabar rezim Zionis Israel, Ma'arif, dalam salah satu laporannya menyebut Israel sebagai sebuah rezim yang sedang runtuh. Koran Israel, Ma'arif melaporkan, 46.000 bisnis di Israel terpaksa tutup akibat perang Gaza dan dampak-dampak destruktifnya terhadap ekonomi Israel. Yul Amir, Direktur Eksekutif Cofa CBDI, perusahaan bisnis informasi Israel, mengatakan 77% bisnis yang tutup di awal perang-perang, sekitar 35.000 di antaranya yang unit usaha kecil dengan karyawan paling banyak 5 orang adalah yang paling besar menanggung kerugian dalam ekonomi Israel. Direktur Eksekutif Cofa CBDI, memperkirakan bahwa perusahaan Israel, yang tutup pada akhir tahun 2024 jumlahnya akan mencapai 60.000 unit. Menurut keterangan sumber Israel, berbagai sektor usaha di Israel, termasuk industri, pariwisata, pertanian, dan jasa, telah menderita kerugian besar. Israel berada dalam kondisi yang hampir bisa dikatakan tidak didatangani satupun wisatawan. Sejumlah data rahasia Israel yang bocor ke media menyebutkan, perusahaan-perusahaan Israel berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat sulit, dan ini menunjukkan kelangkaan tenaga kerja, penurunan tingkat penjualan, suku bunga tinggi, kesulitan transportasi, dan logistik,
kelangkaan bahan baku, dan tidak adanya akses ke lahan pertanian di wilayah perang, dan naiknya biaya usaha. Pada kondisi seperti ini, berdasarkan keterangan sumber Israel, serangan-serangan Hizbullah Lebanon ke utara Israel sangat mempengaruhi perdagangan di wilayah itu. Puluhan ribu pemukim Zionis terpaksa mengosongkan distrik-distrik mereka. Sekjen Hizbullah Lebanon, Said Hasan Nasrullah, pada 10 Juli 2024 mengumumkan, target kami untuk membuat perekonomian musuh kering, sudah tercapai. Seperti yang dijelaskan oleh surat kabar Israel, Ma'arif, pada bulan-bulan di akhir tahun 2023, produksi domestik bruto, PDB, Israel, mengalami penurunan sebesar 20%. Ancaman terkait kemungkinan semakin tegangnya konflik dengan Hizbullah, telah muncul di Israel, yang memperkirakan segala bentuk perang total dengan perlawanan Lebanon, akan meruntuhkan perekonomian Israel, jauh lebih dalam. Hizbullah Lebanon melalui peringatan-peringatan yang disebarkan lewat video baru-baru ini menunjukkan bahwa ia mampu menyerang infrastruktur Israel, seperti kilang minyak dan tangka-tangki gas. Operasi-operasi laut yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman, juga turut memberikan pengaruh pada keruntuhan perekonomian Israel. Sumber Israel mengabarkan, pendapatan dari pelabuhan-pelabuhan penting Israel, seperti pelabuhan selatan Eilat, turun secara signifikan. Sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan penuh negara-negara Barat, rezim Israel melancarkan pembantaian besar-besaran baru di jalur Gaza dan tepi barat Sungai Jordan terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya dan tertindas. Menurut laporan terbaru, lebih dari 38.000 warga Palestina gugur, dan lebih dari 87.000 orang terluka dalam serangan rezim Zionis di Gaza. Rezim Israel didirikan pada tahun 1917 dengan rancangan kolonialisme Inggris dan melalui imigrasi orang-orang Yahudi dari berbagai negara ke tanah Palestina, dan keberadaannya diumumkan pada tahun 1948. Sejak itu, berbagai rencana pembunuhan massal dilakukan untuk melakukan genosida terhadap rakyat Palestina dan mengambil alih seluruh tanah mereka. Sejumlah negara, dipimpin oleh Republik Islam Iran, merupakan pendukung serius pembubaran rezim kolonial Israel dan kembalinya kaum Yahudi ke negara asalnya.